yang dulunya kamu disiapkan oleh Allah Ta'ala akan mendapatkan sakit jantung umpamanya, yang kamu harus ke rumah sakit, yang kamu harus membayar, di situ dirontokkan oleh Allah Ta'ala karena kamu belajar sedekah yang 1 juta itu kamu nggak cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini memang dikatakan bulan yang penuh dengan rahmat seperti itu Pak Ustadz. Nah, saya pengen juga tuh dapat rahmat yang banyak melalui sedekah gitu Pak Ustadz. Gimana agar sedekah di bulan Ramadan ini itu bisa diterima oleh Allah Pak Ustadz? Mohon pencerahan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sedekah itu sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, yang miskin, fakir ya. Kemudian membantu saudara-saudara kita untuk hidup, yaitu untuk makan. Sedekah itu salah satunya untuk seperti itu. Dan bisa juga sedekah itu untuk saudara-saudara kita yang berjalan di jalan Allah, yaitu dakwah. Fisabilillah itu dakwah. Boleh, silahkan. Nah, sedekah ini bisa diterima oleh Allah Ta'ala khususnya tidak hanya cuma masalah materi, tetapi esensi sedekahnya itu diterima itu bagaimana? Kita belajar dalam bersedekah setiap saatnya itu belajar untuk senantiasa kita tutupi. Belajar senantiasa kita tutupi. Sedekah-sedekah kita itu tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain yang memang pada waktu itu tidak bertanya. Yeah. Dan juga tidak bertanya kepada kita tentang apa yang kita lakukan tadi. Ya. Nah, dalam bersedekah ini harus belajar seperti itu. Karena sifat manusia itu yang paling dasar sekali dan itu menjadi tonggak, yaitu ujub, riya. Nah, nanti kalau sudah muncul ya sombong nanti. Jadi, gimana caranya dalam bersedekah itu kita belajar untuk tidak ujub dan tidak riya, itu kita tutupi. Nah, kalau memang kita baru belajar, jujur-jujur aja, itu namanya hati itu sumpek. Kita bersedekah itu maunya kita ceritakan, sumpek mau keluar istilahnya. Nah, sumpek mau keluar itu sebenarnya adalah dajjal atau setan yang mengajak kita untuk menceritakan. Itu sumpek dada kita itu. Bagi yang bersedekah itu rata-rata walaupun dia sudah berkali-kali sedekah itu sumpek, mau cerita itu kuat sekali. Nah, di titik itulah kita jaga agar kita tidak seperti itu. Karena dalam melakukan hal kebaikan dan kita belajar untuk menutup dan hanya kita dengan Allah, itu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Ya, insya Allah pahalanya sangat tinggi yang seperti tersebut. Nah, itu harus belajar. Jangan seperti yang lain, ya, ngomong masalah makanan, malah cerita tentang dia habis sedekah, kan gitu ya. Ngomong masalah, iya, benar. Masalah anaknya, dia juga ngomong, malah cerita tentang sedekahnya dia. Kan gitu. Jadi, nah seperti itulah ujub riya itu seperti itu. Iya. Agar orang lain itu tahu bahwa dia orang baik ini gitu. Ya, itu harus kita jaga karena kalau enggak ya kita bisa aja enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Pahala sedekah kita habis. Kalau sedekah mengharapkan sesuatu itu boleh nggak itu Pak Ustadz?
Kalau di dalam Quran itu ceritakan bahwa orang yang bersedekah itu dibalas 10 kalinya pahalanya. Seperti itu. Ya. Dibalas ada yang 700 kalinya pahalanya. Yang saya ingatkan adalah itu pahalanya, jadi bukan balasannya. Dibalas itu bukan sama seperti kita bersedekah, umpamanya 1 juta, mau balasannya nanti 10 juta, bukan seperti itu. Bukan fisik gitu maksudnya? Iya. Tetapi bisa aja sedekah itu umpamanya 1 juta, umpamanya ya 1 juta. Bisa aja Allah membalas. Caranya membalas bukan dengan dapat 10 juta. Tapi sedekah yang kamu tutupi itu malah dibalas oleh Allah Ta'ala, yang dulunya kamu disiapkan oleh Allah Ta'ala akan mendapatkan sakit jantung umpamanya. Yang kamu harus ke rumah sakit, yang kamu harus membayar, di situ dirontokkan oleh Allah Ta'ala. Karena kamu belajar sedekah yang 1 juta itu kamu nggak cerita. Oh, nggak ditahu berarti itu Pak. Makanya balasan Allah itu orang itu nggak akan tahu. Gitu. Iya. Jadi kalau mamanya kita itu berpikir kita bersedekah, kemudian kita dititipi oleh Allah Ta'ala rizki dalam bentuk harta. Apakah itu dari sedekah kita, ataukah pas Allah memang mau memberikan rizki kepada kita? Oh Pak, bagaimana tahunya? Kan nggak akan tahu. Ya, makanya orang itu selalu menebak-nebak bahwa kalau ingin rizki dalam bentuk harta banyak, bersedekah. Nah ini yang jangan. Itu nanti akhirnya berharap. Nah ya itu. Ya, padahal banyak juga saudara kita yang bersedekah yang nggak diberi oleh Allah Ta'ala kembaliannya. Sedekah aja biasa, normal gitu. Jadi kayak umpamanya saya nih, punya temen, dia tukang bubur ayam. Namanya bubur ayam Karomah. Nih, nah di situ, di dekat-dekat situ ada satpam nih. Ya, di mana satpam ini datang, dia nggak beli bubur ayam, tapi minta. Teman saya melihatnya bukan di preman nih. Teman saya melihatnya kali uangnya dia kurang untuk keluarganya sehingga dia untuk makan aja nggak bisa. Saya ikhlas. Dan dia nggak pernah ngomong. Dia diambil aja satpam itu, ngambil, makan. Dia diam aja, tapi hatinya serahkan pada Allah. Itu sedekah. Dan dia nggak pernah ngomong. Itu dibalas oleh Allah Ta'ala. Nah, itu bagi teman saya, tukang bubur barokah, Karomah. Ya. Lah bagi satpamnya, mumpung dia takut sama saya nih, saya pala. Loh, selamanya dia akan merugi nanti. Serius dia akan merugi nanti di akhirat. Barang yang dimakan juga haram. Haram? Oh gitu ya. Iyalah. Haram insya Allah. Jadi harus hati-hati. Jadi ada sesuatu terjadi. Suatu yang terjadi itu bisa jadi yang satu itu memang benar-benar dia menjadikan keberkahan dari Allah Ta'ala, yang satu menjadi azab nantinya. Dan itu benar-benar orang itu nggak sadar kalau dia itu malak sebenarnya. Kan lebih baik dia bilang, aku minta ya, boleh nggak? Oh itu kan baik. Si teman saya tukang bubur Karomah tadi ngasih karena Allah, tetap dia minta dikasih, ya itu tidak akan menjadi ini, jajannya menjadi kenyangnya dia aja. Dia bilang minta karena mau dia. Iya, betul. Kan gitu. Tapi itu adabnya bagus dan itu biasa, muamalah biasa. Ya, minta aja. Paham ya? Nah, ini yang harus diketahui. Kalau ingin sedekah itu diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi pahala yang baik, tutupilah sedekahmu. Dan itu pahalanya sangat tinggi, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi harus belajar. Ustadz, kalau sedekah itu tidak disebarluaskan, tapi dia bersedekah, menyatakan dirinya bersedekah gitu, ngumumin gitu.
Apakah boleh juga gitu Ustaz? Gimana maksudnya nggak ngerti saya. Misalnya saya nyumbang nih, tulis nama saya nih, gitu. Itu artinya kan mengumumkan kalau saya ini bersedekah. Kan tadi yang nggak boleh kan menyebarluaskan. Apakah gitu boleh juga Ustaz? Ya kalau di HP itu tulisannya makian itu dibaca itu bersyukur apa makian sih? Makian tetap. Ya kan tetap makian tetap. Gitu ya. Nah kalau bersedekah nggak disebarin, memang dia nggak ngomong tapi nulis kan nggak sama aja. Oh Ini aja lucu loh, ya. benar. Kan gitu ya. Dan banyak orang bersilat kata gitu loh. Ustaz. Anda Jadi juga kadang-kadang teman saya gini, jangan tulis namaku, tulis saja hamba Allah. Padahal dia juga tulis itu kan bisa aja dia juga sebenarnya mau menceritakan dia sedekah gitu Pak Ustadz ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Kalau dia tulis hamba Allah itu maksudnya tetap dia menutup. Dia menutup. Ya, jadi tetap bukan ceritanya tulis saja hamba Allah, maksudmu kan ditulis. Iya. Nah, itu nyebarin. Kan nggak tahu orang itu siapa. Iya, tapi yang nulis tahu ya. Enggak apa-apa itu Pak Ustadz ya. Lah memang kamu mau bersedekah di mana? Iya sih, di masjid biasanya kan Pak Ustadz. Emang orang ada yang tahu nggak? Ada sebelah-sebelahnya. Nah, kan tahu. Gimana itu ceritanya? Gini Mas. Kamu tutup tetap kamu itu sedekah. Berarti Walaupun di hati. tanganmu kosong itu gini-gini kan tetap orang tahunya bersedekah. Kadang-kadang pakai QRIS gitu. Wah ini banyak nih gitu. Jadi intinya nggak disebarluaskan itu adalah dari kita sendiri. Dan juga tidak diingat-ingat ya. Dan juga nggak usah diingat-ingat. Sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan nggak usah diingat-ingat. Nah itulah yang namanya belajar. Kalau memang sedekahmu mau diterima, ya seperti itu belajarnya. Kalau memang kamu sedekahmu itu jadi akhirnya menjadi hangus, ya cerita aja ke sana kemari kan gitu ya. Jadi kalau ingin diterima, ya sudah tutupi, jangan usah dicerita-ceritakan. Biar kita dengan Allah Ta'ala aja. Karena saya pernah diceritain oleh teman saya itu pengurus masjid. Dia ada orang itu saya kenal. Jadi teman saya sama-sama kenal ini ceritanya. Jadi teman saya itu bilang, Ustaz, ini ada teman kita itu nyumbang cukup lumayan besar menurut kami. Terus kami itu kan biasanya juga mengumumkan nama-nama yang ini. Padahal dia yang cukup besar di antara kita ini. Gitu. Ya, besar sekali gitu loh. Tapi dia nggak mau loh namanya ditulis, nggak usah ditulis. Kalau memang dicatat di buku, catat tapi nggak usah ditulis nama saya, udah cukup. Saya coba tanya, siapa namanya? Ada itu teman kita. Pengurus masjid ya Ustadz ya, saya kenal ya, dia di MUI ya, cerita aja begitu. Ya alhamdulillah. Ya, nah, teman saya juga cerita, bisa ya orang seperti itu. Saya senyum aja, nggak ngomong karena sama-sama pendakwah jadi nggak usah ngomong aja kan gitu. Ya senyum aja. Bisa ya seperti itu, ya udah diam aja. Nggak komen lah istilah. Dan itu belajarnya pasti bukan waktu itu, sebelumnya juga sudah belajar Pak Ustadz ya? Iyalah, nah itu seperti itu. Jadi kalau bersedekah ingin diterima oleh Allah Ta'ala menjadi pahala besar, tutupi, nggak usah diceritakan. Dan jangan mengharap Pak Ustadz ya? Nggak usah mengharap ridha Allah aja cukup. Iya, betul. Nah, mengharap ridha Allah kan beda ini ya. Iya. Mengharap ridha Allah, ya sudah, biarin Allah nanti yang membalas atau bagaimana Allah, ya pasti nanti Allah akan melakukan sesuatu kepada kita, ya juga cukup. Kita udah tahu. Nah, belajar seperti itu jadi sehingga nanti sedekah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, amin. Insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang sedekah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya yang ada di sini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.